Anda pemirsa David, senang sekali saya Feni Rose bisa kembali menjumpai Anda dan tidak sabar rasanya ingin segera berjumpa dengan bintang tamu kita kali ini di David yang akan kita ikuti kegiatannya selama 1 hari penuh dan sekaligus juga berbincang-bincang. Siapakah dia? Seorang penyanyi iya, artis iya, yang sangat cantik dan sudah dikenal luas di Indonesia ini. Sekarang bintang tamu kita ini masih belum kesini, saya masih nunggu nih. Karena dia sedang yoga. Di beberapa tahun terakhir ini memang tergila-gila sekali dengan yang namanya yoga. Siapa dia? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di A Day. Hai, apa kabar? Sorry telat. Gimana habis yoga ya? Saya jadi nggak enak nih, saya duduk-duduk di sini leyeh-leyeh dia olahraga. Mau makan apa pesan? Panggil dulu, Mas. Makanannya kalau yogis itu harus sehat kayaknya ya. Ada pantangan? Ah, biasa aja. Enggak. Aku itu ya, spaghetti ravioli. Oh, boleh. Ini sama ini ya. Sama wonton supnya Ya. ada lagi Air putih aja. Enggak. Oke, ya makasih ya. Nah, ini dia tamu kita. Siapa yang nggak kenal coba? Ayo, Sofia Lachuba. Tapi beberapa saat itu saya dengar katanya berubah namanya jadi Sofia Muller. Sofia Lachuba Muller. Oh, Sofia Lachuba Muller. Dua-duanya dipakai. Oh, dua-duanya dipakai. Tapi sempat ya di mana-mana tuh Sofia Muller. Itu emang ada rencana tadinya untuk merubah. Emang mau Kedua rubah, namanya. tapi ini masih masa transisi aja gitu. Karena semua yang KTP apa, kartu keluarga juga masih semuanya Lachuba. masih Lachuba, itu kan harus diganti dan ya tahu sendiri kan agak ribet sekali. Tapi kenapa sih sebetulnya ada keinginan untuk kemudian padanannya adalah Sofia Muller bukan lagi Sofia Lachuba? Kepengen aja. Pengen aja, nggak ada Kepengen apa aja. wangsit tiba-tiba gitu? Nggak. Ingin sesuatu berubah gitu nggak? Enggak. Nggak. Ada yang menyarankan gitu. Terus saya pikir juga mungkin ini juga kontribusi untuk keluarga ibu ya. Emang Muller kan dari keluarga ibu kan. Terima kasih. Gitu. Jadi ingin dilibatkan juga kan di sini selalu nama kan mengikuti bapak. Gitu. Iya, Lachuba itu dari bapak Apa ya? salahnya gitu. Bukan berarti Lachuba itu enggak ini ya. Makanya saya pengen pakai dua-duanya dulu gitu. Ya, terima kasih. Maksudnya pengen juga Gitu. pakai untuk yang dari pihak ibu gitu karena kenapa ya dimana ibu tuh udah susah melahirkan, udah apa-apa yang dipakai nama bapak, kenapa nggak dua-duanya gitu? Nah, kan, tapi biasanya kalau pakai dua-duanya itu juga Sofia Muller Lachuba. Biar tetap panggilannya gitu kalau Tetap di harus Indonesia. bapak ya. Kalau di Indonesia gitu ya. gitu ya? Iya. Nah nggak apa-apa kan cuma sebuah nama. Oh gitu. Bukannya kalau sebagai seorang apa ya, seorang penampil, nama itu seperti brand juga. Ya saya nggak create secara sengaja karena emang itu nama bapak kan, nama family. Pada akhirnya setelah 25 tahun dikenal sebagai Sofia Lachuba emang agak susah. Akhirnya ya jadi sebuah brand gitu. Tapi nggak percaya. Misalnya gitu kan, tadi Sofia mengatakan, apa sih arti sebuah nama? Sementara ada yang bilang, nih nama ini nggak hoki, ini kayaknya harus bubur merah, bubur putih. Katanya sih, percaya nggak percaya itu ada ininya sih, ada hubungannya juga, saya percaya itu. Makanya pengen coba aja, pengen coba main. Kalau gitu. pakai nama ini, Bagaimana gitu. harapannya bisa Iya. lebih ini lagi gitu ya. Ya begitulah. Kan nih, Sofia Lachuba kan lama kita nggak denger nih ya, tinggal di LA. Terus pulang ke Indonesia, itu sangat dikenal dengan Sofia Lachuba dan yoga. Bahkan dan yoga. Dan memberikan workshop. Sekarang ngajar juga ya? Lagi enggak. Oh, lagi ya, enggak. lagi emang mau buka yoga studio tapi belum dapat tempat sih. Belum dapat tempat. Apa sih yang membuat Sofia jatuh cinta sama yoga? Udah jalan hidupnya tiba-tiba diperkenalkan dengan yoga. Oh, ini sekitar 5 tahun yang lalu. Anjas Mara yang bilang kenapa nggak coba yoga aja. Oke, cobain. Ternyata lama-lama ya
daripada ke gym, saya lebih cocok ke yoga. Oh, tadi Ternyata. awalnya gym. Awalnya emang gym gitu, treadmill apa, angkat beban gitu. Terus karena udah tambah umur kayaknya udah nggak apa ya, kita mau yang lebih gitu. Akhirnya menemukan yoga ya, akhirnya cocok. Terus di LA saya mendalami, saya ambil sertifikasi untuk ngajar. Iya, kenapa sih waktu itu Anjas nyaranin gitu? Apa karena waktu itu ketemu sama-sama lagi olahraga? Lagi ngobrol aja, lagi ngobrol meeting aja. kalau nggak salah sama Anjas. Terus kita ngobrol lagi olahraga apa gitu aja. Iseng-iseng Iya, dia juga tiba-tiba. sekarang ini ya, dia juga yoga banget, juga ngambil teacher training juga. Iya, dia juga baru ngambil teacher training kan. Nggak, tapi serunya gini ya, kalau orang tuh biasa yoga aja udah gitu. Tapi ini sampai mendalami juga untuk mengajar yoga. Biasanya sih gitu. Yang saya Iya. kenal orang-orang yang Tergila-gila rajin ini. yoga, ada kesempatan ngambil teacher training, mereka pasti ngambil. Pasti Karena mau- teacher training bukan hanya mau untuk ngajar, enggak, tapi untuk benar-benar mendalami Jadi tahu filosofi ya itu alignmentnya dan dan filosofi gitu. udah ngajar tapi ngajar Di juga. LA sempat ngajar. Terus di sini gimana? enggak. Gimana kesan-kesannya menjadi guru? Beda sih, beda banget sama kerjaan yang sebelumnya karena ini student kita benar-benar ngajar dan mereka nomor satu gitu, bukan kita nomor satu, emang kita dilihat gitu, kita adalah gurunya mereka gitu. Ada kesamaan gitu dengan dunia entertainment di mana kita di depan, ini kita juga di depan, tapi ininya beda, tujuannya beda, Fokusnya beda ya tadi. fokusnya beda, Lebih ke murid. bayarannya juga beda. Apa sih filosofi yoga yang buat Sophie itu cocok banget, tepat banget diterapin dalam hidup gitu saat ini? Semua. Dan saya itu udah agama saya sih, jadi ya saya cocoknya sama itu filosofi yoga. Yang mana? Yang kesatuan antara mind, body, and soul. Ya intinya menyatukan pikiran, hati dan badan, body, mind, and soul. Cuman apa artinya kan nggak segampang itu. Dan teori bisa ngomong teori, tapi kalau kita nggak praktekin, sampai kita praktekin baru masuk akal teori. Iya, kan banyak juga kan apa sih seperti harus berbuat baik. Kalau di dalamnya kan Ada the 8 limbs of yoga, ada sama seperti 10 perintah Allah. ya seperti harus gitu. disiplin. Ya itu juga itu kalau itu juga tidak gampang ya disiplinnya gitu juga. Tapi yang paling kena ke saya adalah non attachment. Kita diajarkan bagaimana kita tidak attach kepada ego kita, kepada duniawi. Bagaimana kita lebih apa ya? Susah sih kalau diomongin. Kalau kan tadi yang melekat banget itu adalah ya ajaran bahwa kita jangan terlalu terikat dengan hal-hal duniawi. Apa emang selama ini masih begitu ya, ngerasa banget? Apalagi di show business ya. Iya. Ini juga apalagi Penampilan. baju, tas gitu. Sepatu harus merek. Jadi ya mengajarkan bahwa ya ini suatu saat akan nggak ada loh, kita mati tuh nggak bawa, ini semua agama kan seperti itu. Cuman dengan yoga, saya belajar yoga tiap hari, itu benar-benar kita fokus kepada di sini gitu. Jadi kita nggak fokus gitu, jadi itu benar-benar satu latihan, karena itu harus dilatih, itu disiplin Iya, iya. gitu. Tadi yoga, nggak tahu tadi sempet nggak ngeliat ya, itu kan apa pakai AC biasa gitu, keringetannya luar biasa kan sampai gitu. Jadi tidak yoganya lebih kepada konsentrasi tapi tidak ada sesuatu di luar yang dipaksakan. Betul, Gitu. betul. Ayo, Anda ngerti nggak yoga? itu Ya, itu let's go aliran banget. orang beda-beda Beda. sih. Jadi yoga itu ada macam-macam alirannya. Tadi tanyanya, seperti yang Anda saksikan tadi, bagaimana Sophia Lachuba Miller itu beryoga, nah itulah yang dijalaninya sekarang. Dan memang satu hal ajaran tadi yang Sophie katakan melekat banget adalah ketika kita belajar untuk tidak terlalu attached dengan duniawi. Tas bermerek, botox ya, keriput, aging. Nah, kita masih akan bahas lebih jauh lagi, jangan Ini aja kemana-mana. cuma 300.000. Belinya di mana? Kita akan bahas yang berikut ini. Tetap bersama kami di A Day with Sophia Lachuba Miller. Merasakanlah bagaimana kita sendirian membesarkan anak.
loh. Kan habis yoga ya. Yoga itu capek loh. Tadi Sofi bilang, ini tas saya 300.000. Saya jalan pengen tanya, belinya di daerah mana? Itu keren banget sih tasnya. Sama temen, mau. Oh, sama teman, iya, ada warna apa aja? Belum Semua belanja. warna ada. Boleh tahu nggak sih kalau Sofi tuh, seorang Sofia Lacuba itu kalau kemana-mana isinya apa sih tasnya? Oh, tunggu sebentar ya, silakan. Ya, wonton. Oh, pikir mau di-shoot tasnya. Oke. Tempat make up, Oh, ini agenda, udah. Kacamata. kacamata. Udah, tasnya ini nggak banyak sampahnya ya. Nggak bisa nampak. Kayak tas Baru saya. soalnya tasnya baru beli. Nomor tas make up. Oh, ini agendanya kok begitu? Kan zaman sekarang agendanya tuh gini-gini loh. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa Harus begini. ditulis gini Harus ya. tulis, masih old school soalnya. Tuh, isinya. Kalau ini kan dilihat, kita lihat gitu. Kalau ini kadang-kadang lupa lihat. Oh, gitu. Ditulis. Isinya apa? Curhatan juga ada di Oh, diary. iya. Enggak, ini jadwal full. Jadwal gitu. Terus kacamata itu harus. Kalau make up apa yang harus dibawa? Ini karena lagi ada ini, jadi bawahnya agak lebih Agak banyak. lengkap. Agak Biasanya? lengkap. Biasanya cuman bedak, Maskara. bawa ginian, siapa tahu mampir salon medi-pedi. Ini merah ya. Suka merah emang. Suka banget merah. Suka banget. Maskara, ini. Oh, aku juga punya ini. Ini buat memberi efek-efek basah gitu Iya, ya. iya, shiny, glowing. Pikirnya sehat. Sama lip, ini lip gloss, udah. Jadi ini kalau yang ini nih shimmer ya, efeknya efek abis keringetan olahraga sehat gitu, segar bugar lah pokoknya. Sama lipstick, Oh, lipstick. Lipstick merah juga, apa nggak warna bibir? iya merah. Ah, merah juga. Oh, Bagus ini. ini warnanya keren ya. Kalau ini lebih buat malam. Oh, Jadi ini lipstick ya. warnanya Dah. coklat. Ya, terima kasih. Makasih. Ini is red, merah. Ih, bagus warnanya. Ini bagus banget. Ini buat malam gitu. Iya. Terus Sofi ini kan tahun berapa sih ke LA-nya ya? Udah lama banget ini deh. 2005, enggak, Berapa tahun ya? lupa ya. 2008 deh kalau nggak Oh, salah. 2008. Iya, Kenapa pindah ke sana? pengen aja. Oh, bukan karena ini ya. Di sini udah panas, macet. Iya, itu juga alasannya. Pengen daripada ngomel melulu, mendingan cobain dulu kayak apa di negara orang, baru kita ngomong lagi. Atau karena di sini dikejar-kejar wartawan mulu gitu. Udah biasa, sudah sampah. Lagi kepengen aja buat anak-anak aja. Oh, gitu. Jadi 2008 berapa tuh ya? 5 tahun lah ya di LA ya. Jadi gimana akhirnya? Bedanya apa sih LA sama Jakarta? Semuanya beda. Dari makanan, dari orang-orang, dari kultur, dari semuanya beda. Apa yang dirindukan? Pasti sana. Ah, nggak ada. Saya seneng banget di situ. Teman-teman kangen, makanan kangen. Itu aja sih. Teman-teman dan makanan. Makanan Iya. apa yang paling bikin kangen? Makanan Indonesia lah. Makanan Indonesianya Apa tuh? Sukanya apa sih? apa aja. Saya kan makan apa aja ya. Oh ya? Iya. Saya nggak ini, Nggak ada pantangan? ya nggak makan daging sapi aja. Tapi kalau Ketoprak. adanya cuma itu ya saya makan. Ketoprak? Bakso? Ada sih restoran di sana yang menyajikan itu dan Makanan. enak juga. Jadi lumayan Cuman beda membantu. lah, beda. Iya sih. Ya nggak ada terasi-terasinya. Iya, heeh. Cuman saya udah belajar kan bikin masak Indonesia gitu. Jadi kalau nggak males masak masakan Indonesia gitu. Tapi secara garis besar semuanya lebih enak di sana. Saya jawabnya. Kan di sana nggak macet ya? Macet ada macet. Ada juga. Wah, LA apalagi. Cuman teratur macetnya. Nggak anarkis. Kalau di sini kan kadang macet tuh anarkis. Karena orang-orang darah tinggi. Di sana juga orang darah tinggi, tapi kan karena peraturan lalu lintasnya sangat ketat, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi yang suka di sana karena teratur ya. Tapi waktu di sana ini kan, kalau biasanya nih dari mulai artis terkenal di mana-mana, tiba-tiba pindah ke negara kan adaptasinya juga lumayan ya. Terus gimana yang tadinya banyak kegiatan macam-macam, tiba-tiba kegiatannya beda gitu? Disitulah yoga datang. Yaitu mengajarkan untuk tidak terlalu attach ke bukan hanya duniawi, tapi ego.
kita kerja, apalagi di dunia showbiz kan egonya sangat tinggi kan. Gitu, dikenal orang, gitu, kemana-mana yang ada yang liatin, fasilitas adalah gitu. Tiba-tiba hilang semuanya itu. Jadi ya di situ saya belajar bahwa oke, di sini saya bukan Sofia Lacuba yang di sana gitu, tapi saya tetap saya gitu. Jadi ya itu agak susah sih, agak susah. Tapi ya nggak apa-apa. Ya untung dengan yoga itu membantu. Ya. Umur berapa ya waktu itu Mama? 3 tahun. Lagi ribet-ribetnya tuh seumur gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi merasakanlah bagaimana kita sendirian membesarkan anak gitu. Mungkin itu kali salah satu enaknya juga di Indonesia ya. Ada yang dimintain tolong, adik, kakak, mama, papa, kakek, neneknya. Jadi manja sekali di sini. Manja luar biasa gitu. Si Manu sendiri agak culture shock balik ke sini gitu. Oh ya? Dengan dia lihat ada begitu banyak pertolongan gitu, pembantu atau apa. Dia sedikit jadi ngelunjak. Umur 7 tahun mungkin dia belum begitu ngerti bahwa ini hanya membantu loh, bukan kita suruh-suruh gitu. Jadi masih pelan-pelan kita harus ajarin. Tapi ya jadi belajar jadi disiplin di sana. Harus disiplin, semuanya harus ada planning, semua harus ada aturannya dari pagi. Bangun pagi jam 5 tuh udah tahu Mau ngapain. tapi jadinya ya gitu, tiap hari sama. Kalau nggak sama, misalnya kalau kita nggak nyuci baju hari ini, numpuk besok gitu. Jadi emang harus benar-benar harus disiplin, harus benar-benar. Itu yang berubah juga. Apa dari Itu- dulu itu- Sophie juga disiplin orangnya? Saya seenak tidak dulu. Tapi saya di sana jadi belajar on time. Jadi dulu on time. emang nggak on time. Saya nggak on time orangnya dulu ya. Kalau Emang sekarang saya terlalu on time, jadi kadang-kadang sebel sendiri gitu. Ini gimana sih, udah bagus saya jadi on time sekarang, orang-orang yang nggak on time. Tapi waktu itu pas ke sini, kapan dia pertama kali lihat mamanya kembali berkiprah sebagai artis, ibu nyanyi? Pernah ya dilihat? Waktu saya konser itu sama konser Krisya, almarhum Krisya, tahun baru, saya ajak ke sini dan itu dia lihat saya di panggung nyanyi, yang nonton kan ratusan ya, ribuan banyak gitu. Biasa aja. Oh nice, oh beautiful, udah gitu doang. Mungkin dalam hatinya dia pengen kali, nggak ya? Dia nggak terkesima, dia nggak kepengen. Ini karena saya lagi produksi film, saya masukin dia satu adegan karena memang lagi diperlukan pas lagi syuting. Ya udah deh, Manu bisa nggak ini? Bisa. Oh excitednya luar biasa. Jadi emang ada bakat, maksudnya dia ada bakat, keinginannya itu ada. Bakatnya ada, Iya. cuman dia sudah bisa mengetahui ada plus minusnya. Kalau dia terjun di dunia entertain, minusnya adalah dia kehilangan privacy, itu dilihat dari mamanya gitu ya. Tapi barangkali bukannya dia nggak pengen sih, dia cuma pengen mamanya ada di rumah aja. Iya, nyuci baju, kamu nyetrika. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Sophia, anak-anaknya dan juga proyeknya ke depan seperti apa yang tengah dia lakukan saat ini. Ada rencananya juga katanya mau bikin buku yang spektakuler. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di A Day with Sofia Lacuba. Itu saya marah di situ sama sistem pendidikan. Gitu. Akhirnya saya nggak mau sekolah karena saya ketinggalan. Nah, sekarang pemirsa David, kita akan mengantar Sofia Lacuba ke kantornya, ke PH-nya, karena di sana lagi ada produksi film ya. Ya, Nah, kita belum bahas film, nanti aja di sana. nanti aja. Biar bisa lihat gambarnya sekalian. Udah deh, foto-foto poster apa segala Oh, macam. posternya belum jadi, baru 3 hari lagi jadi. Tapi ini produksi IPH sendiri. Bukan PH sendiri sih, ada punya teman, terus kita diajak di Silintas Film ini. Yang punya temen. Tapi kita pengen tahu juga ya, Sophie ini kan lahirnya di Jerman. Sampai umur berapa sih di Jerman? Pertama kali ke sini umur 11 tahun, di sini 3 tahun. Terus nggak betah, balik lagi di situ. Kelarin dulu sekolah. Nggak kelarin sih, cuman ini terus balik lagi ke sini. Jadi bolak-balik. Tapi steady-nya tuh umur 17. Juga di sini. Tempat sekolah SMA di sini juga? SMA 3 ya, SMA 3. 2 tahun.
Oh, di sini. oke. Terus itu apa? Memang Bapak kerja di Jerman? Iya, enggak, ya sekolah. Oh, sekolah. Sekolah terus kerja, ya. Sekolah, terus kerjanya di Jerman juga. Iya. Bidang apa sih waktu itu Bapaknya? Insinyur mesin, diplom ing. Oh, insinyur mesin. Emang ini kalau keluarganya pendidikan, gitu banget. Kalau kakek kan dia sebenarnya politikus. Kalau kakek. Oh, jadi Bapak insinyur, kakek diplomat. Iya, diplomat, ya dulu ambasador. Ambasador pertama, Indonesia pertama di Kairo, di Egypt, di Iran, di Pakistan, gitu. Jadi emang keluarganya keluarga apa ya, akademisi gitu. Dulu ada tuntutan nggak, Sofi harus? Enggak pernah ada. Nggak pernah ada? Nggak pernah ada. Oh, biasanya kan begitu ya kalau keluarga. Gitu ya. Enak ya berarti. Saya politikus kali ya, karena lebih politikus, lebih diplomat gitu. Jadi kita diplomatis aja hidupnya. Gitu. Tapi udah tahu bahwa cita-citanya besok mau jadi apa gitu waktu masih muda dulu? Enggak. Enggak kebayang kebayang. jadi model, main film, nyanyi gitu-gitu. Enggak. Emang di Jerman kan maunya jadi dokter, waktu itu udah mau sekolah dokter. Terus tiba-tiba pindah ke sini, berubah. Kenapa mau jadi dokter? Mungkin karena lihat mama kan suster. Dia kerja jadi banyak sekali berhubungan dengan bidang kedokteran pasiennya atau apa gitu. Itu kedua ya senang aja gitu nyembuhin orang, kayaknya sesuatu yang kayak sekarang yoga ya, nyembuhin orang beda. mudah-mudahan bisa berpengaruh gitu, karena aku pikir hidup ini kita harus ada sesuatu yang diberikan, ada kontribusi gitu ke masyarakat. Terus dulu kesini terus nggak betah, apanya sih bikin nggak betah di sekolahnya? Oh, kenapa, dibully ya? Enggak. Kan masuk ke sekolah, maksudnya sistemnya ya, bukan guru-gurunya. Guru-gurunya oke. Saya banyak belajar di situ, apalagi musik, guru musiknya luar biasa. Itu SD dulu, kelas 5. Saya datang dari satu sistem Jerman beda sekali. Saya nggak bisa bahasa Indonesia lagi, sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Langsung dimasukin ke sekolah Indonesia. Drill. Drill di situ dan saya di Jerman selalu nomor 1, selalu gitu. Ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Jadi saya suka banget sama sekolah, sama belajar tuh suka banget, senang banget gitu. Baca ini senang banget. Tiba-tiba kesini nggak bisa bahasa. Zamannya dulu bahasa Indonesia merah, tinggal kelas. Agama merah tinggal kelas. Apalagi PMP. Ini tiga-tiganya nggak ada hubungan sama bahasa Indonesia. Tinggal disuruh tinggal. Padahal matematikanya kalau nggak salah 8. Nggak naik. Itu kan kurang ajar. Nah, dari juara gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia. Jelas dong saya nggak bisa. Saya pindahan dari sana. Kasih saya kesempatan dong, naikin saya kelas. Kasih saya kesempatan belajar 6 bulan deh. Dan saya belajar 6 bulan, saya bisa bahasa Indonesia. Kan kecil kan cepet sekali kan belajarnya. Itu saya marah di situ sama sistem pendidikan. Gitu. Akhirnya saya nggak mau sekolah karena saya ketinggalan. Saya bilang sama bapak saya nggak suka sistemnya begitu. Nggak fair. Saya kecil dulu saya bilang nggak fair karena saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya tinggal kelas. Saya kan nggak bodoh. Matematika saya jago. Gitu. Bahasa Jerman saya jago. Iya. Kan cuma bahasa. Saya bilang gitu. Kalau nanti saya udah belajar bahasa Indonesia, terus tiba-tiba grammar, tata bahasa masih kacau balau setelah 2-3 tahun, itu boleh deh gitu. Ini kan baru pindah gitu. Nah itu yang bikin saya kesel, akhirnya saya minta pindah lagi gitu. Tapi dulu tuh nggak ada international school gitu, belum ada ya? Ada, mahal, bapak saya nggak mampu. Terus jadi balik ke Jerman sama siapa? Sama nenek. Tinggal sama nenek. Jadi berapa lama juga ya tinggal sama nenek di Jerman? Berarti? Iya, emang deket sih sama nenek dari dulu. Dulu waktu pindah ke sini juga sebenarnya sih nggak mau karena harus ninggalin nenek saya gitu. Tapi ya udahlah. Tapi begitu SMA bahasa Indonesia udah lebih bagus. Udah lancar. Udah lancar kan, cepet, bahasa Indonesia kan gampang kan. Bener-bener sih gampang. Iya, apalagi bapak juga sering ngomong bahasa Indonesia. Pas kesini ngomong bahasa. Tapi enggak sih, tapi dari sampai bapak meninggal sampai ini selalu ngomongnya bahasa Jerman karena dari kecil sih ya udah kebiasaan gitu. Jadi kalau bapak ngomong bahasa Indonesia kan aneh ya? Aneh kok ngomong bahasa Indonesia. Terus dulu pertama kali apa sih ikut model atau ditemuin orang ya? Tapi waktu itu
kayak terkenal buat Sophie nggak masalah ya, no problem. Bukan tipe orang yang nggak mau terkenal gitu. Ya prinsipnya gini, kalau kita tidak mau diekspos dengan apa yang kita lakukan, ya jangan lakukan gitu. Okay. Misalnya kita nggak mau diekspos, misalnya pacaran sama si A atau B, jadi kita berusaha setengah mati untuk menutupi bahwa kita pacaran. Ya nggak usah pacaran. Cuek aja. Jadi cuek aja, nggak usah expose, nggak usah ngomong berlebihan lebay juga di infotainment kan. Tapi kalau ditanya jawab. Tapi kalau ditanya ya jawab, ya apalah gitu. Tapi nggak usah sampai ngumpet gitu. Udahlah, yang ada apa adanya. Apa adanya aja. Gitu. Jadi kalau diliput karena kasus karena apa masalah pribadi atau apa, buat Sophie udah bagian dari menjadi Sophie Lacuba. Menjadi public figure ya gitu. Maksudnya ya kita nggak usah gubris gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak mau ngomong ya nggak usah ngomong gitu. Misalnya lagi ada masalah apa gitu terus ketahuan gitu, terus ya udahlah. Tapi ada sempat rasa sebel, sakit hati, repot amat gitu. Iyalah, pasti ada. Tapi sekarang gara-gara yoga udah berubah sih. Lebih tenang. Karma kan is just around the corner. Bagi siapapun, nggak ada yang kelewatan gitu. Jadi saya udahlah nggak apa-apa, nanti juga. Oh gitu. Ada yang handle kok itu semuanya. Tapi Sophie dulu waktu kecil itu kayak apa sih? Anak yang kayak apa sih? Itu memang tahu maunya, bandel, enggak, tomboy. Enggak bandel. Pintar ya. Senang sekolah. Senang. Baca senang. Buku apa yang paling senang? Apa aja. Ini bukunya apa nih sekarang? Ini sekarang karena ya lagi suka yoga ya, kita belajar soal spiritualitas banyak banget gitu. Karena kalau udah sekali tergelitik itunya, rasa keingintahuannya terhadap sesuatu, itu nggak bisa berhenti gitu. Tapi dari kecil emang suka baca sih, karena ibu juga suka baca. Lihat buku banyak. Pemberontak? SMA, ya. Berontak sama sistem. Kalau menurut saya sistemnya tidak kondusif, tidak menyenangkan, tidak adil. Tidak adil dan tidak membantu saya. Ya saya apa tuh misalnya? Saya balik, saya jalan gitu. Kalau orang bilang itu berontak, saya bilang saya tidak ingin mengikuti sistem aja. Gitu. Beberapa sistem ya. Kalau untuk misalnya peraturan lalu lintas atau apa saya ikutin. Karena Jerman ya, karena kita kan lurus gitu. Tapi ada beberapa sistem yang menurut saya nggak masuk akal ya saya nggak ikutin. Oke, gitu. Kita udah sampai. Sudah sampai. Kita turun dulu yuk, kita lihat kantornya. Dedinya muncul juga. Dedi ayahnya ada. Dedi ayah semua muncul. Terus yang bikin musiknya? Indra Lesmana. Saya tiba-tiba ikut rapat di sini. Kita kembali lagi di David bersama Sophie Lacuba Muller. Ini teman-temannya siapa aja, kenalin dong. Hah? Siapa namanya? Masuk TV loh. Eko tuh tadi. Tadi kan udah nanya. Kalian tahu, Mas Eko ini adalah ini semua ini kok partner di Adriana. Adriana di filmnya. Tanggal berapa tadi? Produser. 7 ya? 7 November. 7 November ya. Eko, Yanti, Ipul. Ini partnernya. Ipul. Kok jadi pendiam sih semua di situ? Ipul lain produser. Kita tim sukses tadi. Untuk tim ini. Otak-otaknya. Oh, untuk Sophie menjadi seorang produser ya? Hah? Didorong. Kita mau lihat-lihat Kan kita perlu dibantu kan, belum pernah bikin film kan. Kayaknya di depan tadi ada film-film, boleh ada foto-foto, boleh ditunjukkan nggak? Dijelaskan itu apa? Nah ini main talentnya, coba wajahnya. Ini filmnya judulnya Adriana. Yang jadi Adriananya adalah, ayo, siapa dia? Anak siapa ini? Ini. Ini kayak ibunya bukannya? Iya kayak mamanya. Kayak mamanya. Enggak sih, kayak bapaknya juga. Ada ibu-ibunya dikit lah. Iya. Ini terus ini pacarnya. Gosip banget. Gosip banget. Ini Adipati Dolken, ini Kevin Julio. Ada yang lain-lainnya juga, Agus Kuncoro, Joshua Kandelaki, Toro Margin. Ini semua Soleh Solihun. Oh, ada Soleh Solihun juga. Ime, ada Mas Ayu.
ada Hengki Sulaiman. Semuanya ngebantu. Tapi Sophie ada juga di sini selain sebagai produser, main juga, muncul juga. Satu shot. Bapaknya Mas Indra Lesmana juga muncul. Muncul juga. Muncul Dedinya? Juga. Dedinya muncul juga. Dedi ayahnya ada. Dedi ayah semua muncul. Terus yang bikin musiknya? Indra. ayahnya Indra Lesmana, yang iya. bikin ya. Seru banget ya kalau semua seru. keluarga punya talenta yang bisa jadi satu gitu di film ini. Tapi ini film inspirasinya dari buku ya? Iya, diangkat dari bukunya Fajar Nugros. Judulnya Adriana. Judulnya Adriana. Kenapa milih buku ini yang diangkat sebagai film? Eko yang kasih, Sof baca deh, bagus. Pas ini kita harus bikin film. Jadi ini cinta pada pandangan pertama. Oh gitu. Terus pemilihan Eva ini dia melalui casting atau karena? Ya, terus terang aja, enggak. Tapi dia happy, dia enjoy, dia seneng Ini banget. semuanya nggak ada casting sih, tiga-tiganya gitu. Jadi udah, ini harus Adipati, yang ini harus Oh udah Kevin. kebayang. Jadi pada saat baca udah kebayang sih. Iya udah kebayang sih, udah kebayang. Evanya sih udah kebayang gitu. Kalau Adipatinya belakangan, Kevin juga belakangan. Jadi Tapi begitu diajak langsung mau ya atau main film? Ini film enggak. pertama kan buat dia? Film pertama, iya. Dia sebelumnya pernah sih main tapi nggak peran utama. Film pertama. Tapi dia enjoy, senang. Enjoy, dia seneng banget. Oh dan soundtracknya yang nyanyi? Dia juga. Ya. Jadi kita di film ini nanti kita bisa dengerin Eva menyanyi, suaranya bagus sama kayak ibunya. Ya. Lebih bagus. Lebih bagus. Jauh. Kita lihat lagi ruang kantornya yang mana? Ruang kerjanya Sophie yang mana? Halo, inilah kantornya Sophie. Setiap hari ke sini? Hampir. Kalau nggak ada meeting di luar ya. Ke sini ya. Tapi tadi kita ada foto-fotonya ya, film Adriana yang main anaknya ya, bikin musiknya Indra Lesmana. Dedinya muncul. Dedinya muncul juga. Dedi bisa jadi apa? Jadi Adriana ini kan dia juga ada flashbacknya Okay. gitu. Adriana van den Bosch itu dia jadi bapaknya, Jenderal van den Bosch. Dan ini beneran, ini memang sejarah betulan. Oh, Van den Bosch itu beneran ada. Iya. Mau. Harus mau. Michael itu mau. Harus mau. Ancamannya apa kalau mau? Harus mau. Terus gimana cara emang masih hubungannya masih baik juga ya Mas Indra gitu sampai mau kerja semua baik ya? Iyalah. Iya. Tapi kalau banyak orang yang kalau udah apa ya misalnya ada friksi-friksi, kalau Sophie kenapa bisa baik aja? Gimana sih? Friksi itu kan kalau satu hubungan kelar di situ ada friksi, Iya. tapi kan lama-lama 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 sih. Ini udah lama banget kan. tantangan apa yang dilihat gitu menjadi produser? Ini oportunitas aja untuk aku gitu, selain uang. Kedua, emang udah gitu, udah jalannya udah begitu. Biasanya gitu kalau ada tawaran dari dulu, ini dari udah puluhan tahun yang lalu ada tawaran, saya nggak pikirin gitu. Maksudnya saya kasih tahu sehari atau 2 hari gitu. Biasanya pasti ada aja, bangun-bangun pasti ada yang ada arahnya gitu, antara iya atau tidak. Oh, gitu. jadi dibawa tidur? Iya, jadi bawa tidur aja, kita berdoa atau apa sebelum tidur. Terus ada keyakinan ini oke nih. Iya, ada jalannya gitu. Oh, ada jalan ketemu Kan, ini gitu. Misalnya ada kontrak, ditawarin kontrak apa gitu, atau dapat tawaran apa aja. Besokannya dapat jawaban, ambil atau tidak. Gitu. Sophie itu tetap produser lagi nih, belum jalan sih, belum tayang ya. Tapi rasanya Ini kayak kita apa sih? udah Kayak orang melahirkan gitu nggak sih kalau bikin produksi film? Deg-degan lah, apalagi ini uang orang kan. Jadi kita cukup deg-degan gitu. Cuma untuk satu film pertama lumayan lah ini, karena udah castingnya sangat bagus. Timnya juga sangat solid gitu, walaupun ada aja gitu masalah dikit-dikit, tapi untuk keseluruhan kita semua puas, syutingnya juga tidak ada hambatan. Kita agak ngejar sih sekarang, karena target tayangnya udah deket gitu. Dan sekarang kita masuk pre-production film kedua gitu. Untuk tahun ini emang rencananya mau 2 kan. Film apa dari buku lagi? Enggak. Kali ini ada? Ini dari Upi. Nulis. Dia yang nulis, yang direct gitu. Apa yang kedua ini? Sama Cinta Remaja atau Ini Sophie? remaja, ini cinta lagi, ini drama remaja gitu. Dan ini Upi 30 hari mencari cinta. Jadi mudah-mudahan ditunggu orang. Ya, ada yang berikutnya gitu.
Tapi Sophie Latjuba tahu tuh punya anak umur 20. Mau 21 ya? 22. Udah gede. Anaknya udah Sekarang Eva. maksudnya Eva ya 21. Udah gede gitu. Sebagai seorang ibu, anaknya udah gede nih, sebentar lagi kan ya. Bukan sebentar lagi, mungkin sekarang juga dia udah punya kehidupan dunianya sendiri. Apa sih perasaannya? Pengen tahu sih. Enggak sih, waktu dia umur 7 tahun atau 8 tahun, masih kecil gitu. Mikir sih gitu, takut tiap hari tuh takut. Aduh, bentar lagi dia remaja, bentar lagi dia udah punya temen, pacar. Kita dilupain gitu. Siapa tahu dia nanti tinggal sama pacarnya atau apa, dia lebih sibuk gitu-gitu. Deg-degan gitu. Tapi Tuhan tuh kayaknya udah memberikan, udah dikasih seorang ibu kekuatan. Bukan kekuatan, udah ibunya juga udah diarahin untuk siap gitu. Jadi sekarang kalau Eva misalnya keluar atau sehari dia nggak pulang karena misalnya nginap sama bapaknya atau apapun itu gitu. Kita udah ini udah jalannya gitu. Jadi udah nggak kaget. Ada prosesnya. Jadi, ya. Prosesnya ada sama seperti anak tuh ada prosesnya tumbuh, ibu juga ada prosesnya tumbuh. Nah, yang saya lihat bapak nggak begitu. Itu prosesnya kurang bapak gitu. Jadi makanya bapak tuh sangat protektif kan pas anak udah gede, nggak boleh pacaran ini, lebih protektif biasanya mayoritas lebih protektif bapak. Bapaknya agak cemburu-cemburu gitu iya, ya. Karena sih menurut saya sih proses alamnya lebih dikasih ke ibu daripada ke bapak gitu. Mungkin karena bapak lebih sering di rumah, di kerjaan atau apa gitu. Baik, kita bincang. Saya baca nih katanya Sophie mau bikin buku tentang dirinya. Betul ya? Kita kupas mulai ini, penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di A Day with siapa? Oh, harus nyebut nama sendiri. Sophia Latjuba. Ini terus lengket terus. Gitu, itu kan udah satu tanda, oh emang mungkin soulmate. Tadi seperti cerita sebelumnya mengantarkan bahwa Sophie ini sedang dalam proses ya bikin buku. Apa udah? Apa belum? Atau baru lagi berhenti dulu. Kenapa? Karena lagi sibuk sama film ini. Sama film. Sama Albertin. Buku itu enggak, ya sama Albertin. Tapi ya gitu, bikin autobiografi ternyata tidak gampang. Tidak gampang? Apa yang susah sih kalau bikin? Mungkin ya yang nulis tetap gitu, jadi ya itu kesulitannya dia gitu. Cuman dari saya itu adalah karena kita wawancara terus kan, ngobrol terus kan. Kayak gini nih ya? Iya, dan itu bisa berjam-jam gitu. Dan itu seperti ini membuka kotak Pandora. Cerita-cerita yang lama kan. Ini autobiografi dari kecil sampai sekarang. Itu banyak yang saya udah lupa. Mungkin sengaja atau tidak sengaja, itu saya ingat lagi gitu. Nah itu ada beberapa yang, ingat lagi, males deh. Tadinya kan nggak mau diingat-ingat lagi gitu. Jadi berat. Tiap kali abis wawancara pasti capek. Energi kekuras. Energi pasti terkuras. Karena ada beberapa yang menyedihkan, menyakitkan gitu. Jadi ingat lagi gitu. Bikin buku ini sendiri gitu. Apa sih yang ingin Sophie orang bisa pelajari dari pengalaman Sophie? Apa ya? Ya basic aja sih sebenarnya. Ya orang kan nggak kenal saya tapi kan nggak kenal gitu. Dengan ini sebenarnya saya cuek gitu. Maksudnya kalau toh diomongin gitu orang-orang, Sophie kan orangnya gini gitu ya. Saya nggak peduli gitu. Jadi sebenarnya itu bukan alasan utama saya mau bikin buku ini. Sebenarnya sih lebih apa ya? Ya karena ini saya jadi begini gitu. Gitu aja sih. Lebih kepada diri sendiri atau ke orang lain sesungguhnya? Lebih untuk diri sendiri? Lebih untuk diri sendiri sih sebenarnya. Lebih untuk diri sendiri. Nah, untuk kehidupan romansa sendiri. Apa sih harapan Sophie? Saya percaya sama soulmate. Dan ya kalau emang saya udah ketemu soulmate saya, nggak mungkin dipisahin. Ya belum sekarang? Kalau memang ada soulmate lagi kan pasti, ya tapi
saya lagi jalanin aja apa yang ada di depan saya. Ada yang ada, bukan di depan sih, Di dalam? Di dalam. Gitu. Lebih merasakan. Jadi apa ini pakai kriteria atau hanya pakai feeling aja sebenarnya soulmate itu? Ada tanda-tandanya kok. Kayak gimana tuh misalnya? Ya kalau misalnya kita sama orang, misalnya udah pacaran lama atau nikah lama, terus ada masalah, kesannya bubar gitu. Tapi nggak ini terus lengket terus. Gitu, itu kan udah satu tanda, oh emang mungkin soulmate. Gitu. Cuman cobaannya banyak aja. Gitu. Jadi jalanin aja, pokoknya jalanin aja. Tapi kadang-kadang harus benar-benar intuitif ya. Kadang-kadang kita jangan sampai kita maksain juga. Gitu. Kita intuitif, ini bener nggak? Ini jalannya masih ini nggak? Atau kadang-kadang yang paling susah itu adalah tahu kapan harus let go atau kapan harus bertahan. iya betul. Nah, itu yang paling sulit. Benar. Jadi yang dicari sekarang adalah soulmate. Siapa aja asal tandanya jelas. Saya nggak nyari kok. Nggak nyari? Nggak nyari lah. Dicari malah nggak ada nanti. Oh gitu ya? Diam aja. Siapa tahu udah ada. Iya sih, benar juga ya. Cuman kadang-kadang keras kepala aja. Enggak, bukan dia. Masih keras kepala tuh masih ya? Iya, masih. Masih. Keras kepalanya Sophie itu apa hal positifnya dari sifat keras kepala ini? Kadang-kadang di kerjaan berguna keras kepalanya. Tapi Jadi itu aja lebih sih. Idealis, menjadi lebih kemauannya Iya, lebih keras. kemauannya aja lebih keras. Kalau hal buruknya? Egonya itu keras kepala itu. Ego. Mau diakui. Masih? Masih. Masih. Sebesar Tapi ya itu belajar untuk tidak. Masih belajar, masih proses. Tapi at least tahu. Saya tahu itu kelemahan saya gitu, dan saya mencoba gitu tiap hari udah harus dikurangin gitu. Susah sih. Pertanyaan terakhir. Akan tetap di Jakarta atau kembali ke LA? Lihat nantilah. Nah, tetap ya, Jo. Lihat nantilah. Kalau harus balik ke LA, saya balik ke LA. Kalau kemana ya pasti ada jalannya. Ada jalannya. Kalau tapi secara lebih sukanya di? Saya kerja di sini gitu, tapi apa ya? Pengennya keliling-keliling aja. Dari satu di sini ke sini pengen nyobain semua. Saya pengen anak-anak juga. Kalau Eva udah ya, Manu ngerasain semua kultur. Gitu, kultur barat, kultur Asia, Timur itu dia pengen, karena emang darahnya kan dua darah gitu. Jadi dua-duanya harus dia cobain. Banyuwangi udah pernah? Belum. Saya udah. Manunya belum. Dia banyak banget darahnya. Meksiko belum. Jerman. Ke Jermannya dia belum, kasihan. Bugis, Banyuwangi, kayak gitu-gitu. Yugoslavia, Austria gitu-gitu. Internasional ya itu. Banyak Banget. Internasional. Eva juga dari bapaknya kan juga banyak sekali. Apa Eva? Eva juga. Tapi Eva sudah diajak melihat atau dia juga menapaki jalannya? Kalau Jerman udah, Madura gitu, Solo belum. Madura? Siapa yang dari Madura? Ya kan Indah kan juga ada Ada Maduranya ya? Iya. Oh keras ketemu keras ya? Iya. Lihat Evanya jadinya begitu. Manis tapi keras. Manis tapi keras, sama mirip kayak mamanya. Sophie, terima kasih banyak untuk Terima sharingnya. kasih. Dan Thank you. pemirsa, Dewi, dari perbincangan kita bersama Sophie Lajuba, kita mengenal lagi satu pribadi. Dan kita sedikit banyak lah kita tahu seperti apa sih, atau mungkin bisa belajar dari karakter seorang Sophia Lajuba. Pribadinya adalah perempuan yang keras pasti, tetapi saya setuju bahwa Sophie ingin menurunkan kepada anak-anak satu yang namanya sikap untuk berani bilang tidak. Kalau kita dengar ceritanya waktu kecil, ketika Sophie tidak suka dengan sistem yang membuatnya berpikir tidak membuat dia pinter, menghalangi dan tidak adil, ya buat apa kita mengikuti hal yang jelas-jelas kita tahu itu tidak ada gunanya. Jadilah gitu kita bolos sekolah ya. Jadilah bolos sekolah, tapi jadi orang gitu ya. Karena barangkali mungkin itu tidak punya kontribusi terhadap perkembangan kita gitu. Dan hidup ini adalah sebuah proses yang panjang. Manusia punya banyak kekurangan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali apa kekurangan kita. Dan kita bisa belajar dari kekurangan kita untuk bisa menjadi lebih baik, atau bahkan kita belajar bahwa apa yang kita anggap sebagai kekurangan itu bisa juga menjadi hal yang positif, kurang lebih seperti itu.
Sophie mungkin di usianya sekarang, saya udah tua banget gitu ya. Di usianya sekarang udah tua. Saya merasa dia lebih karena yoganya kayaknya ya. Mengikuti flow, membaca pertanda, intuisinya lebih tajam gitu. Saya jadi berpikir ini sebenarnya Indo gitu ya, apa lebih ke timur-timuran. Jadi orang timur kan gitu kebanyakannya intuisi apa gitu. Tapi enggak. Sophie adalah perempuan yang terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Dan bahkan dia tidak hidup dalam dunia yang stereotip gitu ya, bahwa di usia segini harus begini, di usia segitu harus begitu, tapi enggak. Bisa aja. Hah? Bisa aja. Dengarnya jadi malu. Kita harus tetap berkarya ya. Dan kita masih tetap hidup menikmati banyak hal. Meskipun dalam proses itu juga penuh dengan pelajaran. Sophie, terima kasih dan terima kasih buat Anda pemirsa Dewi telah bersama kami. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk kita juga berkaca dan bercermin seperti apa sih diri kita dan ada kemauan untuk terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama A Day with Sophia Lacuba. Thank you. Thank you. Thank you. Aku sesali yang terjadi. Tiada lagi mimpi telah usai bersamamu. Biarlah semua berlalu. Telah ku tinggalkan